Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsa Fadilahas, G701-19125 dari kelas B. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan obat lansoprazol. Jadi lansoprazol adalah kelompok obat penghambat pompa proton inhibitor atau biasa disebut dengan obat golongan PPI. Obat ini bekerja dengan menurunkan jumlah asam yang diproduksi di lambung. Kemudian rekomendasi manfaat dari lansoprazol yaitu untuk mengobati dan mencegah tukak lambung, esofagitis erosif, serta kondisi lain yang melibatkan asam lambung yang berlebih seperti pada sindrom Zollinger-Ellison. Obat lansoprazol merupakan obat yang termasuk dalam golongan obat keras. Kemudian dalam pembelian atau penggunaannya itu harus berdasarkan resep dokter. Efek samping dari lansoprazol yaitu mungkin terjadi selama penggunaan, antara lain yaitu diare, sakit perut, mual, kembung, dan juga konstipasi. Pengonsumsian lansoprazol lebih banyak secara oral dan hanya diinjeksikan dalam keadaan tertentu. Kondisi reflux gastroesofageal atau biasa disebut dengan GERD itu biasa lansoprazol dikonsumsi 30 mg pada pagi hari selama 4 minggu, diikuti 4 minggu berikutnya bila tidak sepenuhnya sembuh. Adapun mekanisme kerja lansoprazol yaitu memblokir langkah terakhir dalam sekresi asam lambung dengan menghambat sistem enzim H+K+ adenosin trifosfat atau biasa disingkat dengan ATPase yang ada pada permukaan sekretori sel parietal lambung. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proses farmakokinetik dari lansoprazol dari mulai absorpsi. Lansoprazol merupakan tablet atau dalam bentuk sirian tablet akan masuk melalui mulut atau secara oral dan melalui saluran pencernaan. Lansoprazol mengandung butiran berlapis enterik atau biasa disebut dengan asam labil. Kemudian hal tersebut menjadikan sebab mengapa lansoprazol lebih baik dikonsumsi langsung ditelan tanpa dihancurkan atau dikunyah terlebih dahulu. Lansoprazol diberikan sebaiknya sebelum makan, karena apabila diberikan pada saat makan, hal tersebut akan menunda penyerapan dari obat lansoprazol ataupun dapat mengurangi dari bioavailabilitas lansoprazol. Kira-kira yaitu 50-70%. Kemudian ketersediaan hayati dari obat lansoprazol yaitu lebih dari 80%. Kemudian untuk waktu konsentrasi plasma puncak dari obat lansoprazol itu kira-kira 1,5 sampai 2 jam. Kemudian kita masuk ke distribusi, yaitu dari volume distribusi lansoprazol itu ada 15,7 atau kurang lebih dari 1,9 liter. Kemudian ikatan protein plasmanya itu sekitar 90%. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metabolisme dari obat lansoprazol. Lansoprazol merupakan obat yang dimetabolisme secara ekstensif di hati melalui hidroksilasi. Nah, hidroksilasi ini terutama dilakukan oleh isoenzim CYP2C19 menjadi 5-hidroksil lansoprazol yang tidak aktif, dan tingkat yang lebih rendah lagi yaitu oleh isoenzim CYP3A4 menjadi lansoprazol sulfon yang tidak aktif. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya yaitu ekskresi. Nah, ekskresi dari lansoprazol ini terutama yaitu melalui feses, yaitu ada sekitar 67%, kemudian urin 33%, kemudian sebagai metabolit itu 14-25% dan kurang dari 1% sebagai obat yang tidak berubah. Kemudian masuk ke waktu paroeliminasi dari obat lansoprazol yaitu kira-kira 1-2 jam ke depan. Mungkin sekian yang saya bisa jelaskan terkait obat lansoprazol, baik dari farmakodinamik dan farmakokinetiknya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.